Halo, kali ini kita akan membahas kesialan Milan di akhir-akhir ini. Di mana dari awal musim cukup meyakinkan seperti biasa, cuman eh, akhir-akhir ini terdapat momen-momen yang menunjukkan Milan perlu waspada karena beberapa hal berikut ini. Tersingkir dari Liga Champions oke lah, karena ini baru pertama kali Milan bermain lagi di Liga Champions dan masuk grup yang sulit. Ya oke lah, biar fokus lagi aja ke Liga. Yang penting musim depan bisa masuk lagi Liga Champions dan berbenah dengan skuad yang lebih matang, dan syukur-syukur bisa juara musim ini. Tapi baru memasuki pertengahan musim banyak banget kesialannya, dimana kita tahu kalau dari awal musim udah kehilangan beberapa pemain penting. Gigi Donnarumma yang suka nggak suka dia sekarang udah menjadi salah satu kiper terbaik di dunia. Calhanoglu yang sangat bersinar di Inter Milan. Nah, akhir-akhir ini terlihat jelas bagaimana kondisi kesialan Milan saat ini. Kjaer cedera, dimana kita tahu dia adalah salah satu komando di lini belakang Milan. Cedera sampai akhir musim. Cepat atau lambat itu sangat berpengaruh buat Milan. Ya, Maldini harus segera mencari penggantinya di bursa transfer Januari. Beberapa pemain diincar, semoga bisa langsung nyetel dengan permainan Milan, bisa menggantikan Kjaer, atau bahkan mungkin ada rumor menarik kembali Caldara ya. Asal bisa perform sih oke-oke aja. Cuman ya kita tahu ya, pemain itu rawan cedera. Romagnoli masih linglung banget. Setelah datang Tomori nggak pernah lihat lagi Romagnoli bermain bagus seperti musim 2 musim atau 3 musim ke belakang. Theo Hernandez parah banget setelah dipanggil timnas, itu sotoy banget main, sering delay bola, sering gocek-gocek di belakang, kehilangan bola, akhirnya terjadi gol, sering blunder juga. Calabria yang lagi oke banget malah cedera, itu kesialan di lini belakang. Kesialan di lini tengah, dimana bulan Januari ada Piala Afrika, pasti Benazir sama Kessie nggak akan bisa bermain. Mau ngandelin siapa? Tonali sama Bakayoko. Wah, itu nggak kebayang di bulan Januari. Benazir juga sebenarnya belum kembali ke performa terbaiknya setelah cedera dari awal musim. Kapan dia bermain bagus? Mungkin ada 1-2 pertandingan, cuman kita tahu Benazir 2 musim ke belakang bermain sangat-sangat menjadi tulang punggung di lini tengah Milan bersama Kessie. Kessie juga mulai songong, walaupun permainannya konsisten, dia pengen naik gaji. Nggak tahu nih, yang jelas kalau dengan permintaan gaji dia nggak akan dikabulkan Milan, mungkin akan free transfer akhir musim atau dijual Januari. Kalau dijual Januari memperburuk keadaan juga sebenarnya. Kalau nggak dijual, Milan nggak bisa dapat apa-apa. Tonali sih sebenarnya yang berkembang di musim ini. Satu lagi ya Bakayoko ya, yang kita harapkan bisa bermain seperti peminjaman pertama, tapi terlihat sangat-sangat parah banget. Karena apa? Dia itu sangat lambat, sangat sering kehilangan bola, sering blunder, penempatan posisinya hancur banget. Kemarin aja aduh, nggak tahu ya, mungkin peak dia udah habis, padahal belum terlalu tua, cuman udah hilang lah sentuhannya, mungkin udah nggak bisa diandalkan lagi.
terus pemain sayapnya Rebic dan Leo yang lagi oke-oke banget malah sering cedera. Nah, nggak tahu para pemain Milan ini sering cedera, apa yang salah, mungkin dengan tim medisnya atau dengan pola latihan atau pola hidup para pemain Milan itu sendiri ya. Junior Mesias dan Castillejo di sayap kanan ya emang levelnya segitu, nggak bisa diharapkan lebih. Dan ini yang saya selalu teriak dari awal musim, Calhanoglu hilang, penggantinya cuman Brahimi Diaz, di mana musim sebelumnya hanya sebagai pelapis, sekarang diandalkan menjadi inti. Oke lah, kita lihat di awal musim dia sering cetak gol, cuman dia mencetak gol dari beberapa momen kehilangan peluang, beberapa momen kehilangan bola, beberapa momen dia harusnya passing tapi tetap dribbling. Dan permainan dia nggak akan belum bisa konsisten selama 90 menit. Pernah bermain bagus dari awal babak pertama, mungkin hanya sampai menit 60 udah hilang. Dan terus diandalkan terus, malahan akhir-akhir ini dia permainannya makin gak jelas. Dengan mungkin tubuhnya yang kecil, dan tapi kan pemain-pemain Spanyol biasanya dengan tubuh yang kecil juga passingnya oke, dribblingnya oke, cuman dia masih nggak kayak pemain Spanyol, malah harus cari pengganti. Giroud yang awal musim oke banget sering cedera. Kita nggak bisa mengandalkan membuat lembur Ibrahimovic terus bermain selama 90 menit, mengandalkan dia terus. Dan mungkin dengan bertambahnya usia, Ibra udah nggak tengil lagi, nggak bisa istilahnya jahilin back lawan lagi. Dia udah sangat dewasa sekali, mungkin sangat sopan nih. Harusnya Ibra meledak kayak dulu, membuat back lawan itu gentar. Tapi sekarang kayaknya dia udah semakin dewasa, mungkin karena pergerakannya juga gitu-gitu aja. Tapi tetap Ibra ya Ibra, pemain yang bisa diandalkan untuk menaikkan mentalitas Milan. Dengan Januari ada Piala Afrika, yang jelas Benacer dan Kessie akan bermain. Ngeri sih lihat di tengah Milan mau ngandelin siapa. Tonali Bakayoko mainnya aja kayak gitu. Krunic ya sebagai Krunic mau bersaing melawan Scudetto, lini tengahnya Krunic ya lupain aja deh. Mungkin Maldini harus berpikir ya untuk, ya kalau memang ambisinya juara ya harus ngeluarin uang ya, terutama lini belakang. Harus cari pengganti Kjaer yang bisa minimal sama lah kemampuannya. Lini tengah retur aja udahlah, Bakayoko retur aja ke Chelsea, tarik lagi Pobega atau cari pemain lain lah. Bakayoko udah habis, masanya udah habis. Terus satu playmaker lagi, nggak apa-apa pemain senior kayak Ilicic atau siapalah, jangan terlalu mengandalkan Brahim Diaz. Dia itu cocoknya masuk babak kedua sebagai pelapis. Satu lagi kalau boleh ya ya sebenarnya kalau Giroud udah balik lagi dan Rebic Leo udah balik ya aman. Cuman untuk masa depan sih kayaknya Milan daripada Belotti, menurut saya mending Scamacca ya. Gimana pas bermain lawan Sassuolo itu keren banget nih, badan gede, cocok banget jadi target man untuk di formasi Pioli. Dan semoga performa para pemain yang kita tahu sebenarnya levelnya bukan bisa lebih ya, kayak Romagnoli itu sedih banget melihat dia beberapa kali dibully sama striker lawan kayak sama Berardi sama pemain-pemain lainnya. Semoga Romagnoli bisa kembali ke performa terbaiknya, Benacer juga, dan pemain-pemain yang cedera cepat pulih. Kalau bursa transfer Januari oke, dan pemain yang underperform bisa kembali ke performa terbaiknya, yang cedera kembali lagi, mungkin Milan akan kembali tersenyum. Tapi kalau nggak ada perubahan, masih sama kayak seminggu 2 minggu terakhir ini, jangan harap juara ya. 4 besar aja akan sulit di putaran kedua, karena yakin tim-tim lain pasti akan berbenah. Oke, thank you.